Guys, kali ini kita akan membahas baterai Li-ion sambil kita terbang, sambil kita bahas si baterai Li-ion ini yang kapasitasnya di 5000 mAh. Kita terbang dan sambil ada sedikit yang pengen saya bagikan tentang baterai Li-ion ini ya. Kita colok baterainya dulu. Oke, saya record dulu ya guys. Udah di record, saya mau kalibrasi. Oke, udah selesai kalibrasi, kita take out dan terbang ya. Oke guys. Oke, sebelum terbang, jadi ingin saya jelaskan terlebih dahulu di monitor gagglesnya ya. Yang pertama, karena ini baterainya Li-ion, jadi bukan LiPo. Dia start pertama masih normal seperti LiPo, ada di kisaran 4 volt, 24,5 atau parselnya di deteksi 4 volt ya. Kemudian pas arming dan throttle up seperti ini, dia akan turun di 3,8 sampai dengan 3,7. Itu untuk baterai yang voltase baterainya berada di 40 ampere ya. Cuman buat yang di bawah 40 ampere dia akan langsung down parah banget. Kita sambil terbang, karena si voltase baterai Li-ion ini fullnya ada di 3,7 ya, sebenarnya bukan di 4,2, tapi ada di 3,7. Maka yang terdeteksi di sini verselnya pun di 3,8, 3,7. Itu untuk verselnya ya. Jadi makanya pas kita throttle up dia langsung turun di 3,8 atau 3,7 dengan voltase ampere di 40 ampere ya. Kita ngambil ke kiri aja guys, biar ada yang bisa dilihat kalau di sini. Jadi seperti itu ya untuk sebuah baterai Li-ion. Beda dengan LiPo. Kalau LiPo kita throttle up dia berada di 4 volt, 4,2, 4,8. Kalau sampai 4,8 yang terdeteksi di sel bawah, dia akan turun dengan perlahan sampai di 3 volt. Jadi seperti itu guys untuk perbedaan si LiPo sama Li-ion itu pas kita gunakan di drone seperti ini. Kita bisa saksikan penurunan baterai, voltase baterai penurunannya seperti ini. Jadi bisa dibilang lumayan irit sih, tapi ya sebenarnya sama aja sih sama si LiPo. LiPo pun kalau kapasitas baterainya besar dia awet juga buat terbang. Banyak semut di sini ya guys. Saya duduk sini. Kak, loba sirum euy Kak. Asal loba sirum suku. Bentar ya. Oke. Kita udah di 2 km. Jadi saya cruising di sini aja buat sambil menjelaskan perbedaan dari baterai Li-ion dan LiPo. Mungkin buat kalian juga nggak perlu saya ini juga kan, buat yang biasa terbang udah paham ya, tapi mungkin buat yang masih baru seperti ini kalian bisa lihat. Saya bisa terbang lebih dari 2 kilo sebenarnya, cuman kalau maju ke sana isinya hutan semua.
dan link quality-nya udah mulai turun. Oke, kita bisa lihat ini hutan semua guys, dan saya bisa ketutup bukit yang di sebelah sini. Kita udah 3 menit terbang ya. Baterai masih 3,5 dan voltase yang paling atas masih di 21. 5 menit masih aman ya. Oke. Jadi seperti itu guys, meskipun baterai saya kedip-kedip di 3,5 karena memang set yang saya gunakan itu adalah voltase baterai LiPo ya, bukan Li-ion. Karena LiPo dan Li-ion ada beda tegangan ampere atau dropnya. Kalau LiPo, jenis baterai LiPo 3,5 udah minta turun, udah minta landing. Dan yang terdeteksi di paling atas juga bukan 21 tapi 20 volt. Itu bedanya guys, itu untuk LiPo. Jadi pas di 3,5 yang terdeteksi pasti 20 volt dan sel paling bawah paling 3,5. Oke, di bawah sebelah sini link quality-nya jelek. Kita sambil balik karena udah di 5 menit ya. Baterai udah 20 volt 3,4. Jadi seperti itu untuk baterai Li-ion. Untuk cruising jangan ditanya ya, kalau Li-ion buat cruising enak banget. Bisa lepas tangan saya nih. HP ngeri sih. Oke, kita sambil turun. Ya, meskipun saya tadi berada di altitude yang batas ketinggian, tapi aman ya karena ini bukit. Kita sambil turun guys. 3 minutes. Oke, lumayan jauh ya saya. Kali ini saya mau ngambil ke sebelah kiri turunnya, nggak lewat jalan raya ya. HP direkam tuh Kak? Direkam. Oh di sini tuh 3,4 aman banget ya guys. Masih bisa dapat gambar yang bagus. Oke, sekarang sore jam 5. Buat gaya angkatnya enak, masih bisa dapat. Kalau long range nggak ada masalah ya baterai seperti ini. Ini speed kita di 40, tapi berasa tinggi banget tadi. Kita pepetin lagi sedikit. Enak ya cruising seperti ini di atas. Paling kalau nyangkut dia jatuh ke bawah ya. Kalau basirem ya di dia basirem Kak. Nah, oke. Udah 7. Kita cepet turunnya ya, 2 menit udah sampai sini. Padahal tadi kita balik tuh di time 5 menit. Jadi kalau mendaki emang seperti itu ya, arah balik lebih cepat. Gila nggak? Saya dapat durasi penerbangannya di 6 km loh guys, untuk baterai Li-ion. Jadi kalau mendadak kita casnya lumayan sih. Tadi kita throttle up buat larinya kenceng, jadi enak. Seperti ini, jadi saya nggak pelan tadi pas terbang. Tariknya. 30 seconds.
Oke, seperti ini guys, masih di 3,2, 19,4 masih aman. Kita push habis. 10, 9, 8, 7, Jadi 6, biar 5, enak ngecasnya 3, 2, dapat voltase yang sama. timer 1 elapsed. Guys, 3,1 kita turun di 10 volt ya, 10 menit ya terbang. Akan lebih boros karena saya lari agak cepat sih. 7 km loh guys. Ini bener-bener harus banyak belajar tentang menggunakan baterai li-ion, karena memang berapa kali terbang saya dapat durasi terbang per kilometernya yang berbeda-beda ya. Kali ini saya dapat di 8 km jarak cruisingnya dengan waktu hampir 10 menit. Kita landing guys di 3,2, 19 volt. Oke, bentar. Cari posisi dulu. Kita ke mode angle. Kita landing. Bisa nih. Oke guys, 10 menit 44 detik ya. Baterai 3,3, 20 volt. Aduh. Jadi seperti itu guys. Kalau kita pakai baterai li-ion, ya kan? Kalau yang ini buat yang belum pernah nyoba li-ion sih. Kalau yang udah pernah nyoba pasti udah tahu lah. Kita matiin dulu record. Kita cabut, matiin, di record dulu, matiin timer, cabut. Oke, terbangnya udah selesai. Jadi untuk baterai li-ion itu turunnya seperti itu guys, karena voltase yang sebenarnya yang kebaca itu cuma 3,7 dan dia bisa ngisi sampai 3,8. Kita bayangin kalau lipo kan dia ada di 3,7 pasti ada ya, 3,7 itu harus sudah benar deket. Tapi kalau li-ion 3,7 itu masih aman banget, karena landingnya li-ion ada di 3 volt ya. Kalau kita push habis, cuman karena tadi ketip-ketip baterai, karena setting di Betaflight-nya yang di settingnya di 3,5. Oke, sekian video kali ini, semoga bermanfaat buat nambah pengetahuan kita semua ya guys. Yeah, she's got some nice long hair, and you know that she's a bad chick. All the boys stare, can't help it, it's a habit. Clothes that she wears.